MK secara jelas menyebutkan bahwa polisi aktif dilarang menjabat di luar institusi kepolisian. Kalau masih aktif, ada pilihannya, bisa mengundurkan diri, tapi kalau masih aktif harus kembali ke institusi Polri. Artinya di sini disebutkan dengan jelas bahwa semua anggota polisi yang aktif dilarang untuk menjabat di luar institusi kepolisian. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari Kamis 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan besar. Melalui putusan MK nomor 114 garis miring PUU strip Romawi 1010-3 garis miring 2025, MK secara jelas menyebutkan bahwa polisi aktif dilarang menjabat di luar institusi kepolisian. Kalau masih aktif, ada pilihannya, bisa mengundurkan diri, tapi kalau masih aktif harus kembali ke institusi Polri. Artinya di sini disebutkan dengan jelas bahwa semua anggota polisi yang aktif dilarang untuk menjabat di luar institusi kepolisian. Tidak ada diskresi atau pengecualian apapun. Dan ini jelas, dan artinya ini akan membuat tsunami besar dalam institusi kepolisian, karena kita tahu ada banyak pejabat-pejabat di institusi di negeri ini yang diduduki oleh polisi aktif. Sebagai contoh, Kepala BNN misalkan, dan struktur di bawahnya, deputi-deputinya. Ada juga di KPK, deputi penindakan, ada juga di BSSN, dan ada juga irjen-irjen atau dirjen di kementerian-kementerian. Artinya kalau putusan MK ini yang tidak ada pilihan harus dipatuhi, ini akan menimbulkan gelombang besar reposisi para anggota Polri aktif ini. Nah, untuk membahas tentang putusan MK ini, saya akan mewawancarai Laksamana Muda TNI Purnawirawan Suleman B. Puntuh. Beliau adalah Kabais tahun 2011-2013 dan beliau juga pengamat pertahanan dan keamanan yang pada saat uji materi terkait dengan putusan MK ini beliau menjadi saksi ahli. Untuk itu marilah kita ikuti wawancara saya by phone dengan Pak Suleman. Mengapa by phone? Karena ini sangat mendesak. Sulit menghadirkan beliau dalam waktu yang mendadak, sehingga saya memutuskan untuk melakukan wawancara melalui telepon. Inilah wawancara saya dengan Pak Suleman B. Puntuh. Oke, Pak Suleman, ini MK sudah membuat keputusan bahwa polisi dilarang merangkap di jabatan sipil. Nah, saya melihat Bapak juga sebagai ahli pada waktu pengujian uji materi ini. Nah, sebetulnya yang agak mendasar, Pak, mengapa para pengaju uji materi itu melakukan melakukan uji materi itu? Dasarnya apa, Pak, sebetulnya waktu itu? Dasarnya karena mereka merasa kepentingannya terganggu. Jadi begini, si saksi itu mau mendaftar ke wakil ketua KPK. Oke. Nah, sampai di sana dibilang wakil ketua KPK ini adalah jatahnya Polri. Polri aktif. Polri aktif, iyalah, Polri aktif. Oke. Nah, terganggu kan. Lalu ada lagi teman saya, dia sudah bahkan sudah ditugaskan untuk menjadi wakil kepala BSSN. Oke. Sudah ke istana. Sampai di istana ditolak lagi. Ini karena jatahnya polisi. Oke. Yes. Polisi aktif semua, Pak. Polisi aktif, betul. Nah, teman-teman Bapak ini sipil ya, sipil murni ya. Sipil murni. Nah, Pak, mohon maaf.
Kalau Nah, menurut dikotomi pasca reformasi undang-undang polisi, polisi itu kan sebenarnya sipil ya, sipil bersenjata. ya betul. Tapi Oke, Bapak baca undang-undangnya, yang dilarang itu adalah bukan menempati jabatan sipil, jangan salah. oke. Yang dilarang itu adalah polisi menempati di luar struktur Polri. Itu. Pak, mohon maaf nih, kalau keputusan MK ini akhirnya harus dijalankan karena nggak ada pilihan, Ya final and harus binding, dijalankan. ini Ya, kan tsunami besar buat institusi kepolisian, Pak. ya bukan tsunami, Pak. Memang polisi harus begitu. Iya, seperti contohnya Reformasi, Direktur ini, Pendidikan Pak. KPK misalkan, Ya, kemudian Kepala BNN, alih kemudian status lah. iya ada banyak lagi, ada mungkin Ya. Wakil Kepala BSSN begitu ya. Lah, karena pertanyaan saya balik, apa itu harus Polri? Sekarang saya tanya balik. Iya, itu jabatan sipil sih, benar. Lah iya, sudah selesai. Berarti termasuk sestama Lemhanas yang jatahnya Pak, Polri itu gitu ya. Karena Pak, judulnya jangan dibalik jabatan sipil, bukan. Jabatan di luar struktur Polri. Oke. Menurut catatan Pak Soleman, ada berapa yang saat ini itu? Mulai tahun 2021. Di luar jabatan ada 3.510. Wah, banyak sekali, Pak. Oh, banyak. Iya. Banyak, Pak. Saya ingat waktu di ILC Bapak beberapa tahun yang lalu Bapak mengatakan NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia gitu. Itu karena dasarnya ini itu Pak ya? Iya, Oh, betul. Okay. Iya. Oke, lalu apa konsekuensi dari putusan MK ini Pak? Ya polisi ya di struktur polisi itu saja. Ya bagi orang sipil ya tingkatkan pengetahuannya kan. Artinya begini, artinya yang pejabat-pejabat Polri aktif yang di luar institusi kepolisian yang saat ini menjabat harus ditarik. Pensiun atau ditarik, terserah dia. Oh ada dua pilihan, pensiun atau ditarik. Iya, dua pilihan. Kalau dia pensiun dia bisa lanjut, kalau dia aktif dia harus pulang, harus ditarik. Betul. Begitu ya. Yes. Apakah ada pilihan dari pemerintah maupun Polri untuk menunda pemberlakuan ini? Nggak ada Pak. MK itu sejak diucapkan dan ini negara hukum wajib dilaksanakan. Apakah ini juga berlaku surut Pak artinya? Artinya yang menjabat sekarang? Ya semua yang ada sekarang, iya berlaku. Artinya surut, semua yang polisi aktif yang diangkat di jabatan di luar institusi Polri yang diputuskan sebelum putusan MK ini juga terkena Pak? Tetap terkena. Semua terkena. Oke. Semua terkena. Oke. Pak, apa dampaknya secara nasional keputusan MK ini Pak? Bagus. Menjadi NRI, menjadi negara Republik Indonesia. Tidak menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Konsisten saya Pak. Wah Bapak luar biasa dan dulu konsisten ya. Nah ini sekarang begini Pak. Saya akan kaitkan dengan polisi presiden yang membentuk komite percepatan reformasi kepolisian. Yes. Nah, ini salah satu jalan. Ini salah satu yang menurut Bapak akan menjadi bahan pertimbangan. Betul. Jadi Pak, saya sudah buat konsepnya. Kita tidak akan menemukan lagi ke depan misalkan markas besar polisi. Tapi kita harus rubah menjadi kantor polisi negara pusat. Apa bedanya Pak pilihan diksi? Kalau markas besar itu tentara, Pak. Oh, masih berbau militeristik gitu ya? Yes, itu dia. Jadi dia harus kantor polisi pusat. Kantor polisi Jakarta, kantor polisi. Nah, begitu. Kantor polisi, Pak. Bukan markas besar. Nah, masalah ada reformasi ini kan saya catat Pak, ada 3 masukan dari masyarakat pada komite reformasi Polri ini. Yang pertama adalah reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural gitu dah. Setuju. Apakah jadi struktural begini, menurut Bapak gimana Pak? Posisi Polri gimana? Struktural itu kita harus rubah. Jadi begini, ya tadi nama. Jadi struktural sekarang itu sudah bagus. Hanya penyebutannya dirubah. Oke. Tidak markas besar, tidak Polres, tapi kantor polisi nasional, kantor polisi ini, direktorat penyelidikan, begitu. Oke, Pak, kalau masalah reformasi struktural ini, bagaimana Pak Punto melihat struktur Polri sekarang di posisinya langsung di bawah Presiden
langsung. Oh, gini, Menurut polisi Bapak gimana? tetap akan di bawah presiden. Karena begini Pak, apapun juga polisi itu tetap adalah bagian dari Sishan Kamrata. Oke, baik. Karena begini, jadi harus gini Pak, reformasi polisi itu artinya kita mereform polisi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Baik. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 bilang begini tugas polisi. Polisi itu tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, melayani, mengayomi, dan menegakkan hukum. Hanya itu saja. Nah, itu Pak. Hanya Artinya, itu saja. Tugas-tugas Polri seperti membuat dapur MBG juga nggak masuk dalam tugas Polri, keluar ya? Keluar semua. Jadi termasuk bikin STNK, bikin SIM, keluar semua. Oke. Kembali ke itu reformasi. Kalau status Brimob dan Densus menurut Bapak? Oh ya, berubah semua. Brimob tetap ada di polisi, tapi namanya berubah. Densus berubah. Tidak ada. Semua disesuaikan dengan organisasi sipil. Oke, Brimob itu kan institusi paramiliter sebetulnya Pak ya? Iya, brigade mobil Pak, nggak boleh, brigade dia. Semua bau militer harus disipilkan. Nah itu. Pak, ada yang membuat usulan bahwa terkait bahwa tugas Polri adalah bagian dari Sishan Kamrata tadi. Ya. Bagaimana kalau Polri itu di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan misalkan? Ya, betul. Setuju, memang seperti Panglima TNI misalkan begitu. Dia di bawah Kemhan, betul. Jadi di Kemhan dilebarkan menjadi Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Enggak. Kemhan sekarang, Pak, itu sebenarnya adalah kalau ikuti pasalnya, dia itu adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Karena pasal 7 ayat 2 itu untuk ancaman militer, pasal 7 ayat 3 ancaman non militer, di mana itu polisi. Sebenarnya itu Kemhan kita sekarang undang-undangnya ya. Oke. Jadi secara undang-undang Kemhan itu sebenarnya adalah pertahanan dan keamanan. Artinya tidak perlu dirubah namanya ya, tapi protokolnya sudah masuk ya. Oke. Sudah masuk, termasuk penganggaran, pertanggungjawaban, itu masuk semua ada di dalam, Pak. Nah, ini yang membedakan dengan TNI, Pak. TNI, Panglima TNI, matra-matra di TNI itu kan penganggarannya melalui Kemhan. Nah, Polri sedangkan kan polisi langsung gitu. Oh tidak Pak, Polri tidak ada APBN kepada Polri, jangan salah. Sekarang ini kan langsung, Pak. Oh tidak, langsung ke Polri, tapi itu bukan hak Polri karena Undang-Undang Polri tidak mengatur bahwa anggaran harusnya menurut Bapak APBN. Loh, harusnya kan dari APBN, Pak. Iya. Tetap dari APBN Pak, tapi kan langsung Polri sebagai bukan begitu Pak. Di Undang-Undang Polri harus dibunyikan bahwa anggaran Polri berasal dari APBN. Itu kan tidak. Apa akibatnya? Polri bisa menerima anggaran dari APBN dan di luar APBN. Oh, gitu. Artinya perlu revisi Undang-Undang Polri juga Pak, gitu ya? Oh iya, Undang-Undang Polri harus direvisi nanti, pasti. Undang-Undang Polri revisi. Itu. Nah, revisi. Pak, menurut Bapak dengan keputusan MK, kemudian dengan usulan-usulan Bapak tadi yang cukup ekstrim gitu ya, apakah mungkin ada resistensi dari internal kepolisian, Pak? Ya, tidak ada alasan untuk resistensi, Pak. Ini bukan merampok, tapi mengembalikan kepada tempat yang sebenarnya. Ini mengembalikan Pak, kita bukan merampok, tidak, tapi mengembalikan kepada tempat yang sebenarnya, mengembalikan kepada rel. Alasan apa dia mempertahankan? Apakah menurut Bapak Komite Percepatan Reformasi Polisi itu bisa menjangkau sampai sejauh itu menurut Bapak? Saya tidak mengerti kapasitas orang-orang ini Pak, jadi saya tidak bisa berkomentar kepada ini. Saya tidak bisa komentar. Tapi apapun mereka buat, saya sudah merencanakan dengan ini. Karena saya sudah melihat ini. Kalau nanti apapun hasil yang terjadi, kalau itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasti ditolak lagi sama MK kan? Apa rencana Bapak untuk memperjuangkan ide dan saran Bapak untuk Polri sesuai dengan konstitusi kita?
Ya saya kan membuat rancangan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR itu Undang-Undang Dasar minimal. Jadi Polri itu hanya 5 itu saja. Artinya itu. Bapak akan salurkan melalui komite atau melalui jalan sendiri? Iya, saya akan salurkan lewat komite, kan tidak ada salahnya kita. Baik. Kita akan salurkan komite. Nah, dan kita akan lihat hasil komite seperti apa. Kalau hasil komite masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya kita judicial review lagi. Salatnya kok sama MK ini menjaga itu. Bapak, ini keputusan MK ini kan akan merubah wajah kepolisian secara drastis gitu. Bagus kan mengembalikan kepada polisi yang sipil. Salahnya di mana? Bilang. Yang bagus toh. Yang profesional gitu ya. Iyalah. Yang humanis gitu ya. Yang jelas Pak, sesuai desain Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi kita bukan New York Police, kita bukan American Police. Nah, tapi kita Indonesian Police yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi itu dan menegakkan hukum. Tuh. Nah. Bapak apa toolsnya, instrumennya untuk mengawal putusan MK itu dilaksanakan oleh pemerintah maupun Polri? Untuk yang mana maksudnya, Pak? Ini kan keputusan MK baru sudah dijalankan. Aku menghimbau semua masyarakat yang harus mengawasi. Polri dan Presiden harus patuh dan taat kepada putusan MK. Karena itu berlaku serta-merta, Pak ya? Serta-merta setelah dikeluarkan Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Nah, putusan MK itu tertinggi. Kalau bukan kita yang hormati, siapa lagi, Pak? Kalau MK sudah tidak dihormati, bubar negeri ini. Kan itu. Iya, Pak. Ini luar biasa perjuangan Pak Punto ini. Ini karena itu merevolusi, bukan reformasi, revolusi repositioning Polri secara keseluruhan, Pak. Reposisi, Pak. Kita reformasi Polri karena selama ini yang direformasi hanya militer. Sekarang kita reformasi Polri, kembalikan kepada. Ini langkah pertama yang sangat-sangat bagus. Saya salut sama MK yang bisa betul-betul sekarang hebat mereka. Salut. Pak, kalau misalkan postur atau posisi Polri sesuai dengan harapan Bapak lah, lalu bagaimana Bapak membayangkan hubungan Polri dengan TNI ke depannya, Pak? Oh, bagus kan, sangat bagus, masing-masing dengan posisi masing-masing. Sebenarnya sebelum 2014 itu sangat bagus. Yang jadi masalah setelah 2014 itu pelanggaran yang banyak terjadi. Iya. Itu. Sampai Pak SBY itu masih hebat itu. SBY mempertahankan supaya Polri jangan keluar dari sarangnya. Tapi setelah 2014 di situ kekacauan itu. Nah, sekarang kita kembalikan. Ya. Pak, kemarin dalam 2 pemilu yang terakhir itu kan istilah muncul di masyarakat itu parcok gitu ya. Iya. Itu menurut Bapak akibat longgarnya sistem atau pelanggaran sistem? Iya, betul. Bukan akibat longgar. Itu akibatnya jadi parcok itu. Cari di mana sekarang, Pak? Polisi nggak ada. Bayangkan sekjen DPD, Polri. Iya. Komjen Polisi M. Iqbal. Iya. Gimana ceritanya? Lalu kalau saya tanya lanjut, apa kepentingan Polri di DPD? Dan beberapa irjen di kementerian juga banyak polisi, Pak. Makanya aku ambil DPD aja. Lah kalau kementerian jangan ditanya, hampir semuanya, Pak. Itu. Lalu pertanyaan untuk apa dia di sana? Kenapa harus Polri aktif? Irjen. Iya. Ini beberapa Pak, orang sudah mempunyai persepsi ya bahwa BNN, BNPT, wakil ketua kepala BSSN itu jatahnya Polri gitu kan. Selama ini kan begitu, Pak, yang terjadi. Lah justru itu. Lah apa landasannya kalau itu harus Polri? Desain Polri kita tidak sampai ke situ kok. Kenapa negara membiarkan hal itu terjadi, Pak? Bukan negara, presiden saat itu yang melonggarkan. Di presiden yang melonggarkan ya. Presiden. Karena negara sudah mengatur dengan Undang-Undang Nomor 2 itu kan jelas, Pak. Undang-Undang 28 ayat 3 kan jelas itu.
jelas polisi aktif harus alih status itu mutlak. Tapi kan dipelintir-pelintir kan? Kan dipelintir melalui penjelasan yang kita challenge itu kan gitu. Ya. Bapak, Pak Rodi, Bapak lihat. Siap. Saya kasih tahu bagaimana mereka mempelintir ya. Undang-undang Polri kan itu pemberi ya. Pemberi kan mengeluarkan polisi kan. Lalu undang-undang ASN itu kan penerima. Oke. Ya kan? Bapak dengar komentarnya Rulianto, Dr. Rulianto itu. Iya, tahu. Nah, Ahli tata negara. Kan dia ahlinya Polri. Loh, undang-undang ASN kan membolehkan. Ya, ASN menerima boleh, tapi yang mengeluarkan Polri. Undang-undang Polri kan tidak boleh. Lalu bagaimana kan undang-undang Polri tidak boleh, ASN boleh? Polri itu bukan ASN, undang-undang Polri. Gimana? Itu Pak, pemelintiran itu salah satu ahlinya itu. Undang-undang ASN boleh kok. Ya betul, ASN boleh. Tapi undang-undang Polri kan tidak boleh. Polri itu lex spesialis. Lex spesialis, ada undang-undang khusus. ASN itu lex general. Iya. Kan itu. Itu salah satunya, Pak. Tapi jadi ini MK hanya bisa memutuskan yang terbaik lah. Wah, MK salut saya sama MK, Pak. Salut. Saya angkat topi betul sama MK kali ini. Ya. Pak, terakhir apa harapan Bapak terhadap kepada Presiden, kepada pejabat yang terkait dengan hal ini menyikapi putusan MK? Ya, harapan saya putusan ini segera dilaksanakan karena ini adalah putusan tertinggi dari sebagai negara hukum. Jadi itu segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau putusan ini tidak dilaksanakan, hancur negeri ini. Untuk apa ada MK? Untuk apa MK memutus kalau tidak kita lakukan? Pasal 1 ayat 3 menjelaskan Indonesia adalah negara hukum. Taati itu. Indonesia tidak akan runtuh dengan melaksanakan putusan ini. Tapi Indonesia akan semakin jaya dengan melaksanakan putusan ini. Itu Pak Rodi. Ya, Pak, lebih terakhir lagi Pak. Ini saya melihat BNN, kemudian KPK, itu banyak kan pejabat strukturalnya dari polisi aktif. Banyak. Gitu. Berarti gampang, apakah Bapak Pak tidak khawatir terjadi kekosongan pejabat kali ini? Oh, tidak, mereka alih status saja untuk sementara kan alih status saja, apa susahnya? Oke, ada pilihan ya Pak ya? Ada pilihan ya? Mengundurkan diri atau kembali ke polisi. Sekarang Pak, pertanyaan saya, ketika mereka Polri aktif, apakah dia melaksanakan tugas Polri? Tidak. Tidak juga kan, lah makanya sudah tidak sekalian. Kenapa tidak sekalian? Alih status saja. Sekalian, dia kan? Oke. Kan tidak harus kembali. Kalau tidak mau ya kembali. Tapi kalau mau di situ silakan. Pensiun. Alih status, pensiun. Oh, betul. Oke. No problem. Pak Buntu, ya kan? terima kasih. Di situ baru berganti berlaku undang-undang ASN, gitu Pak. Iya. Pak Buntu luar biasa, Anda salah satu motor penggerak yang bisa membuat tsunami di kepolisian sebetulnya. Tapi ini demi kebaikan untuk berdasarkan konstitusi. Pak Rudi kan tahu saya sejak kapan berbicara. Siap. Pak Rudi yang tahu. Ya, nanti satu kali kita tatap muka, kita bisa bertemu, kita ngobrol lebih banyak lagi Pak. Boleh. Oke. Pak, tulis yang benar itu Pak ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Buntu. Terima kasih Pak Buntu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan Pak Sulaiman Wipunto. Secara gamblang beliau sudah memberikan gambaran bahwa dampak dari putusan MK ini itu akan membuat posisi Polri semakin kuat dan profesional. Artinya Polri akan menarik kembali seluruh anggotanya yang aktif di institusi di luar Polri. Justru menurut Pak Sulaiman Wipunto akan menambah profesionalitas Polri. Nah, menurut Pak Sulaiman tadi dikatakan bahwa ini tergantung Presiden, karena tentu saja keputusan MK ini perlu waktu beberapa saat karena sudah terlanjur banyak. Beliau mengatakan 3.950 anggota polisi aktif yang di luar struktur institusi Polri, ini luar biasa sehingga akan berdampak secara serius. Nah, kita tunggu saja
apa yang akan dilakukan oleh negara, dan kita memberikan suatu apresiasi bahwa Kompolnas mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak mematuhi putusan MK karena sudah final and binding. Mensesnek Prasetyo Hadi juga mengatakan akan menindaklanjuti, DPR pun sama. Nah, ini terkait dengan Komite Reformasi Kepolisian yang sedang bertugas, ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga, dan ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan rakyat. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada hakim-hakim MK yang telah berani memutuskan yang cukup ekstrim, radikal, tapi itu positif buat memposisikan kembali polisi di tempat yang sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.